Dr. Belly Esnaini, beliau adalah Kepala Pusat di BPSDM Kemendagri Jakarta. Nanti akan berikan ulasan atau komentar atas laporan Mbak Aida Dwi Rahmawati. Kami silakan Mbak Aida untuk paparan. Baik, sebelumnya izin share screen ya Bapak ya. 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 Oke, sudah terlihat ya Bapak ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Dr. Belly Isnaini SH.MH, dan juga Bapak Coach, Bapak Muhammad Fatul Arifin SH.MM, kemudian Bapak Wisnu Bayu Prakosa SPD MPD selaku mentor. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aida Dwi Rahmawati, saya dari Angkatan 24, kelompok 1, absen nomor 7. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pelaksanaan aktualisasi saya dengan judul meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui model pembelajaran hybrid learning dan metode pembelajaran brainstorming. Aktualisasi ini saya fokuskan di materi makna surat Atin di kelas 5 SD Negeri Kaliwungu 2, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Adapun isu yang saya angkat di sini yaitu kurangnya keaktifan dari siswa kelas 5 di SD Negeri Kaliwungu 2 dalam mengikuti kegiatan pembelajaran PAI ketika daring dan luring selama pandemi COVID-19. Secara umum, kegiatan ini saya laksanakan dimulai tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 di SD Negeri Kaliwungu 2, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Dari aktualisasi tersebut dihasilkan 7 kegiatan. Yang pertama, melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Ini dilaksanakan tanggal 14 Juli 2021. Dalam hal ini saya menyampaikan maksud dan tujuan dari rencana aktualisasi yang akan saya kerjakan kepada mentor. Kemudian mentor memberikan masukan dan juga saran terkait dengan aktualisasi yang akan saya kerjakan. Hasil dari kegiatan ini ada kartu bimbingan mentor, notulen hasil komunikasi, dan juga jadwal pelaksanaan aktualisasi. Dengan melaksanakan konsultasi ini, saya telah melaksanakan penerapan nilai-nilai dasar aneka, yaitu yang pertama akuntabilitas, ya bukti tanggung jawab saya dalam melaksanakan tugas, kemudian nasionalisme, yaitu saya memberikan sikap saling menghormati kepada Bapak mentor, kemudian ada etika publik juga, saya menyampaikan maksud dan tujuan dari aktualisasi yang akan saya kerjakan, kemudian komitmen saya dalam efektivitas menjalankan kegiatan, dan juga adanya jadwal pelaksanaan berarti menunjukkan bahwa saya disiplin dalam penerapan waktunya. Adapun faktor yang mendukung, di sini Bapak mentor sangat kooperatif dan juga komunikatif, dan beliau juga banyak memberikan solusi dan saran kepada saya sebagai peserta latsar. Adapun penghambat di sini karena Bapak mentor ini mengampu di 2 sekolah, jadi waktu untuk koordinasi itu kita ambil singkat tapi sangat berarti gitu. Jadi setiap ketemu Bapak mentor selalu menanyakan bagaimana jalannya aktualisasi, kemudian saya juga memaparkan jalannya aktualisasi seperti itu. Ini hasilnya notulen konsultasi dan juga jadwal kegiatannya. Kegiatan kedua yaitu menyusun RPP dengan menggunakan model pembelajaran hybrid learning dan metode brainstorming. Di sini saya langsung ke faktor pendukungnya karena tersedianya contoh referensi RPP yang begitu banyak sehingga memudahkan saya untuk mengambil atau menerapkan nilai-nilai yang ada dalam RPP tersebut ke dalam RPP yang akan saya kerjakan. Untuk faktor penghambat di sini ternyata masih sedikit referensi contoh RPP yang menggunakan model hybrid learning dan metode brainstorming secara langsung gitu. Jadi
Terutama untuk yang sekolah dasar itu masih sedikit sekali contoh RPP yang menggunakan kedua model dan juga metode tersebut. Dalam hal ini saya mencoba untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun RPP. Jadi saya semaksimal mungkin memodifikasi dari contoh RPP yang telah ada. Berikut, karena kegiatan ini dilaksanakan 2 kali, jadi saya membuat RPP-nya pun 2 kali. Yang pertama di tanggal 27 Juli 2021 dan yang kedua di tanggal 3 Agustus 2021. Ini. Lanjut ke kegiatan ketiga. Kegiatan pembelajaran, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dilaksanakan 2 kali. Pembelajaran pertama pada tanggal 26 Juli 2021 dan pembelajaran kedua pada tanggal 2 Agustus 2021. Dari hasil ini, dari kegiatan ini saya menghasilkan output berupa media pembelajaran, Bapak, seperti ini. Kemudian ini saya share ke YouTube, channel YouTube saya pribadi untuk nanti anak-anak bisa belajar ulang gitu. Jadi output ini akan terus bisa diulang-ulang lagi untuk anak-anak belajar di rumah, terutama untuk sekarang sedang masuki penilaian tengah semester, jadi bisa buat belajar di rumah, lebih seperti itu. Output berikutnya adalah link Google Meet, karena saya brainstormingnya saya menggunakan media Google Meet untuk tatap muka secara daring, lebih seperti itu. Kegiatan pretest. Pretest pertama saya laksanakan tanggal 27 Juli 2021 dan pretest kedua tanggal 3 Agustus 2021. Ini bisa terlihat Bapak di pretest pertama sebelum saya menggunakan metode brainstorming, anak-anak masih kurang aktif, bahkan ketika saya memberikan ataupun melempar pertanyaan kepada mereka, mereka masih belum berani untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang mereka lakukan. Baik, saya teruskan. Ini soal pretest. Soal pretest yang saya buat ini bentuknya soal cerita yang di dalamnya terkandung atau terkait dengan makna surat Atin. Gitu. Jadi ini ada 3 gambar dengan cerita yang berbeda-beda. Terus nanti anak-anak saya minta untuk memberikan idenya atau mengungkapkan ide gagasannya terhadap gambar dan soal cerita yang saya sampaikan. Kegiatan kelima. Nah, di sini saya mulai menerapkan metode brainstorming itu dalam pembelajaran. Gambar. Sekarang kita coba perhatikan bersama-sama ya. Nah, di sini saya pertama-tama menjelaskan terlebih dahulu kepada peserta didik, walau masih ada beberapa bisa terlihat mereka masih off kamera, terus ada juga yang beberapa mungkin ketika di rumah masih sibuk dengan hal-hal yang lebih menarik di sana. Oke, ini setelah saya menggunakan metode brainstorming, anak-anak menyampaikan pendapatnya secara lisan di depan kelas dengan 3 soal cerita. Oke, dan apabila ada siswa yang merasa kesulitan, dalam hal ini saya sebagai guru juga telah peka terhadap kesulitan siswa. Jadi mereka menyampaikan pendapatnya melalui tulisan. Nah, yang ini beberapa siswa ada yang menyampaikan pendapatnya melalui lisan dan tulisan. Jadi ada yang dibacakan di depan kelas, ada juga yang ditulis seperti ini, Bapak. Ya, sambil mengasah kekreativitasan mereka dalam membuat bentuk gagasan yang mereka sukai. Kegiatan yang terakhir, kegiatan 7, melakukan evaluasi dan analisis penilaian. Hasilnya di sini bisa terlihat bahwa di rata-rata evaluasi awal, anak-anak masih memiliki nilai 64 dan 65.
kurang lebih seperti itu. Dan di evaluasi akhir, alhamdulillah ada peningkatan. Beberapa anak sudah mulai berani menyampaikan ide dan gagasannya, yaitu nilainya sudah mulai meningkat di 79 dan 78. Ini baru 2 kali pertemuan, Bapak. Insya Allah kalau misalkan kegiatan ini atau pelaksanaan aktualisasi ini diterapkan, berikutnya insya Allah nilai-nilai juga akan semakin meningkat. Kurang lebih seperti itu. Kesimpulan yang dapat saya dapatkan dari pelaksanaan aktualisasi ini yaitu adanya peningkatan keaktifan siswa ketika mengikuti pembelajaran PAI secara luring dan daring. Yang kedua, guru menjadi lebih inovatif dan kreatif dengan menciptakan pembelajaran daring yang menarik. Yang ketiga, siswa menjadi lebih mandiri dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Dan yang keempat, pelaksanaan aktualisasi yang saya lakukan telah memenuhi nilai-nilai dasar profesi AS-nya, itu aneka tadi. Saran, saya berharap di masa pandemi ini pembelajaran yang saya terapkan masih tetap interaktif dan juga dapat memberikan motivasi kepada peserta didik sesuai dengan aneka, yaitu dalam melayani peserta didik. Sementara itu, saya sebagai guru, saya dituntut untuk lebih profesional, sehingga saya lebih mengetahui kesulitan dan hambatan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik. Kemudian, saya berharap adanya komunikasi yang efektif antara pihak sekolah maupun pihak wali murid demi kemajuan peserta didik dalam kegiatan sekolah. Karena pembelajaran daring itu dilaksanakan di rumah, otomatis perlunya pembangunan komunikasi yang efektif dari pihak sekolah dan juga wali murid. Kemudian saya berharap dengan penggunaan metode pembelajaran daring seperti ini dapat mengembangkan siswa-siswa yang berprestasi. Ternyata setelah aktualisasi ini diketahui, oh ada anak-anak yang memang berprestasi dalam hal menyampaikan pendapatnya di depan kelas. Kurang lebih seperti itu. Sebagai seorang SN, saya berharap saya selalu bisa berinovasi dan juga berkreasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan juga sikap peduli terhadap kesulitan belajar peserta didik serta dapat menemukan solusinya. Itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Coach Pak Abdul Terima Arif. kasih Mbak Aida. Selanjutnya mohon kepada Bapak Wisnu Bayu Prakoso selaku mentor dan sekaligus kepala sekolahnya Mbak Ida untuk memberikan keterangan atau penjelasan tambahan. Kami silakan Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Arifin dan Bapak Dr. Beli Isnaini bertemu kembali. Pada siang hari ini paparan Ibu Aida insya Allah sudah sesuai dengan yang direncanakan di awal kegiatan aktualisasi Bapak. Dan kami sekaligus sebagai mentor, sekaligus sebagai kepala sekolah beliau, ini kami mendukung penuh. Bahkan kami juga mewanti-wanti agar nanti setelah latsar ini selesai, itu nanti harapan kami tidak hanya berhenti sampai di sini saja, karena kami juga berharap karena Bu Aida ini, Bapak Nopo punya potensi yang bagus karena di samping sebagai guru, beliau ini juga harapan saya juga memiliki peran sebagai YouTuber juga, karena kita mau ingin mempromosikan sekolah dan istilahnya YouTuber yang menyesuaikan dengan kapasitasnya. Dan kami kemarin sudah melihat hasil aktualisasi dengan anak-anak. Alhamdulillah juga ada hal yang baik, yang pasti ada perubahan yang baik. Dan mohon maaf tadi kami sampaikan di gambar tadi mungkin perlu kami sampaikan bahwasanya di Kabupaten Semarang ketika awal-awal presentasi Ibu Aida itu di Kabupaten Semarang itu masuk PPKM level 4 Bapak. Jadi untuk akhir-akhir ini ketika mau jadwal ujian istilahnya ini Kabupaten Semarang alhamdulillah sudah mulai masuk level 2 dan sudah diizinkan untuk tatap muka secara terbatas. Ini pun harapan ataupun metode yang disampaikan Ibu Aida ini bisa diteruskan dan insya Allah sekolah siap untuk memfasilitasi sarana prasarana kaitannya dengan internet, penggunaan internet insya Allah 24 jam siap
fasilitas juga sudah kita siapkan, dan harapannya ini nanti bisa membantu untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya mata pelajaran agama Islam di SD Negeri Kaliwungu 2. Mungkin ini Bapak sedikit tambahan dari kami. Mudah-mudahan Latsar Ibu Aida ini mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin mohon maaf, ini kami mohon maaf, kami masih memakai kaos olahraga kegiatan kami, sisa-sisa kemarin kegiatan Hari Olahraga Nasional kemarin. Jadi kami mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengganggu acara pada siang hari ini. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak Fatul dan Dr. Beli Isnaini. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wisnu selaku mentor dan kepala sekolah Mbak Aida. Selanjutnya kami mohon Bapak Dr. Beli memberikan komentar, ulasan atau hal lainnya. Kami silakan Pak Beli. Baik, terima kasih Pak Arifin, terima kasih Pak Wisnu, luar biasa. Mohon maaf mengganggu ininya nih. Ini Bu Aida harus bayar mahal nih, mentornya sudah meluangkan waktunya ini. Ya, Pak. Bu Aida, ya, Pak. Hybrid learning hybrid learning ya, betul, melalui brainstorming tadi. Brainstormingnya ini, tapi tadi gambar-gambarnya tadi aku nggak melihat. Misalnya ini kan terkait atin ya, watini wazaitun gitu ya. Betul. Buatin dan buah zaitun. Ya, demi buatin dan, tapi di gambarnya tadi nggak ada buatin dan buah zaitunnya tuh. Oke. Jangan-jangan anak-anak nggak tahu nanti buatin yang mana, buah zaitun yang mana. Oh. Nah, artinya saya pengen menyampaikan, disambungkan sedikit antara pemaknaan yang dari atin itu dengan ini, dengan gambar-gambar yang Mbak buat tadi. Ya, Pak. Nah, hybridnya di mana? Hybridnya di mana tadi? Hybridnya di sekolah dan di rumah itu, Pak. Berarti ada separuh yang sekolah, ada separuh yang di rumah? Iya, kebetulan karena level 2 di Kabupaten di level 4, mohon maaf, di Kabupaten Semarang, jadi dibagi 2 rombel gitu, Pak, 2 shift. Separuh di rumah, separuh di sekolah. Jadi ini saya manfaatkan untuk hybrid learning. Oke, pada prinsipnya enggak. Tapi aku melihat gambarnya tadi disesuaikan dengan suratnya. Oh iya. Jangan-jangan teman-teman ada anak itu nggak tahu yang mana buatin bahasa itu. Oh iya, Pak. Baik. Tahu. Karena ayat ini salah satu yang saya sangat suka dengan Bukit Sinai, Pak. Bagaimana Mbak Aida bisa memvisualisasi, kan ini nanti Mbak Aida maunya mereka juga memahami artinya kan? Betul, betul. Bukan hanya secara tapi juga maknanya, betul. Ya, ketika maknanya itu, ketika dia melihat, oh ini buatin buah zaitun, Bukit Sinai, itu yang dimasukkan juga ke gambar-gambar atau video-video yang ada di tadi yang Mbak buat tadi, sehingga dia antara ayat dengan ininya itu sama dia gambarnya itu. Betul. Karena pengalamanku ketika melihat, mendengar sambil berbicara dengan sesuatu yang sama, itu lebih ingat. Saya melihat, itu makna-makna itu yang masih saya ingat. Saya masih ingat ketika gambarnya dan ucapannya disatukan, sehingga yang Bu ini. Tapi brainstormingnya apa lagi nih? Brainstormingnya ini saya pakai fokus ke ide gagasan dan penyampaiannya lewat lisan dan tulisan saja, Pak. Iya, iya. Ini tapi kan tadi nggak disampaikan apa aja brainstorming dari mereka ini. Ide-ide anak-anak ini. Ya itu, anak-anak kan setelah mengamati gambar cerita, terus mereka nanti memberikan komentar apa sih yang mereka lihat setelah melihat gambar tersebut, kemudian ada yang disampaikan secara langsung dan ya, juga apa saja yang dikomentarin anak-anak?
Oke, kalau yang dikomentari anak-anak tadi ada yang menyangkut pautkan, oh ini gambar berkaitan dengan makna surat Atin ayat ke-1. Berarti kita harus hidup sehat seperti layaknya buah atin ya dan buah tin dan buah zaitun yang penuh dengan manfaat. Oh, berarti mereka harus jaga kesehatan. Kurang lebih seperti itu Pak yang disampaikan oleh mereka. Oke. Nah, kalau itu kalau di Mbak Aida memperlihatkan juga buatin yang bagaimana kan bisa lebih clear dia. Oh ya, betul Pak. Tapi by the way ini Bu Aida ini Pak mentornya sangat bermurah hati. Dia baru cuman ayat Atin Mbak ya. Betul, sedangkan masih banyak ayat-ayat lain ini. Nah, sehingga kita minta komitmen dari Pak mentornya juga dan Bu Aida juga, bukan habis di ayat ini saja, tapi ayat-ayat lain mungkin juga lebih dikembangkan sehingga lebih banyak manfaat yang kita dapatkan. Iya Pak. Terima kasih Pak Mentor, terima kasih Mbak Aida, terima kasih Pak. Demikian Mbak Aida, nanti ada beberapa hal yang tadi menjadi catatan pada hasil seminar ini. Baik bagi Mbak Aida dan khususnya nanti kepada Bapak Mentor, mohon untuk terus dikawal dan bimbingannya kepada Mbak Aida, terutama berkaitan dengan tindak lanjut. Jadi kemudian untuk pengembangan dari apa yang dilaporkan Mbak Aida tadi. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Penguji. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy, terima kasih Pak Fatur, terima kasih Pak Wisnu.